Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you always healthy and always in protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Okay, before study, we say basmalah and dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Selanjutnya, kita masuk ke pernyataan umum. Dalam pernyataan umum, memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Perhatikan teks berikut. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Jadi, pernyataan umum dari teks ini adalah kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Selanjutnya, deret penjelas. Pada deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Dalam teks ini, yang menjadi deret penjelasnya adalah kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya, akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Simpulan. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga pada bagian deret penjelas. Jadi, menurutmu, apa simpulan teks ini? Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik-titik. Pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Menurutmu,
Kalimat apakah yang cocok untuk melengkapi teks rumpang ini? Menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.